Saat ini beberapa gereja mengundang komedian terkenal berkhotbah. Wah, kok rumit sekali sih, Pak. Ya karena kita perlu melihat pernikahan itu serius. Problem dalam rumah tangga, masih melayani, tidak didisiplin. Hati-hati loh, Tuhan kita itu kalau menghakimi sederhana ya tidak perlu CCTV, konsisten. Karena kasih mengizinkan anakku diajari oleh guru yang tidak baik. Kenapa anakmu kok kamu sekolahkan dengan guru yang baik? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian, menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkojoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kita kembali akan melanjutkan seperti minggu lalu, akan meresponi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah pernah Pak Henry bahas panjang lebar, tapi ada pertanyaan lanjutan, ya bisa diresponi secara singkat, klarifikasi atau ada tambahan. Oke, baik. Yang pertama Pak, apakah orang yang sudah bercerai itu boleh melayani walaupun pelayanannya kecil? Oke, ya ini pertanyaan yang praktis ya, baik juga. Macam-macam ya penyebab perceraian, juga bisa jadi ada pihak yang mungkin lebih bersalah, ada pihak yang kurang bersalah dan seterusnya. Cuma memang saya belum pernah menemukan satu kasus perceraian di mana ada satu pasang yang 100% salah, pasangan yang satunya 0% salah. Ya, jadi terlepas dari apapun itu alasannya, penyebabnya begitu ya. Ya bisa dikatakan secara umum ada salahnya meskipun juga nggak harus 50%. Ya sehingga saya rasa ya demi ketertiban gereja, ya jikalau perceraian itu terjadi, ambil waktu sih, tetap perlu ambil waktu untuk berefleksi gitu ya, yang dimana dia juga perlu mengoreksi di hadapan Tuhan meskipun katakanlah dia mungkin bukan pihak yang paling bersalah. Ya dia perlu baik-baik mengoreksi diri di hadapan Tuhan sehingga ya berkenan dengan itu, tidak wise juga kalau dia tetap atau langsung terjun ke dalam pelayanan. Ambil waktu, begitu ya, sekian waktu, dan saya sangat juga menyarankan gereja yang bersangkutan menugaskan siapa untuk boleh mendampingi gitu ya, sampai akhirnya dia sudah sungguh-sungguh boleh belajar dari pengalaman pahitnya dan ya kalau dinyatakan siap dia boleh kembali melayani. Ya, nah pada waktu seseorang itu kembali melayani, dan dalam hal ini baru mulai kita bisa perlu membedakan ya perceraiannya dia itu di pihak yang mana. Jadi kalau misalnya memang dia di pihak yang dikhianati misalnya, atau mungkin dia di pihak yang di KDRT gitu ya. Ya setelah sekian waktu, setelah dia berefleksi di hadapan Tuhan, dia boleh kembali kepada pelayanan. Ya, tetapi kalau untuk mereka yang katakanlah mereka yang in a sense salahnya lebih besar ya, yang melakukan KDRT atau yang berkhianat. Ya andai kata pun tetap di dalam iman Kristen kita menghargai pertobatan seseorang gitu ya, sehingga juga tidak akan kita memban dia untuk selama-lamanya kalau benar-benar dia sudah menyesal gitu ya. Tetap saya pribadi sangat tidak menganjurkan dia mengambil jabatan gerejawi. Andai kata pun mungkin satu hari, yaitu pun setelah waktu yang sangat lama, tapi itu pun sebetulnya saya sangat-sangat tetap ada concern yang besar. Ya dia boleh ambil pelayanan, dia boleh kembali mengambil pelayanan, tapi mungkin tidak untuk jabatan-jabatan gerejawi. Ya karena jelas di dalam Alkitab juga dikatakan perlu ya untuk keluarga yang baik ya. Apalagi kalau jabatan sebagai penatua atau sebagai diaken. Ya salah satu syaratnya juga adalah mempunyai keluarga yang baik begitu. Ya karena rumah tangga sendiri dan rumah tangga Allah gitu ya. Ya sehingga bahkan andai kata pun dia misalnya katakanlah dia bertobat, kemudian pasangannya meninggal dan kemudian dia menikah kembali dan yang kedua lebih baik, itu pun meskipun jelas saya tidak berani mengatakan sebagai Taurat ya, tetapi saya sangat-sangat ada satu keengganan sih. Biarlah kalau dia mau melayani ya melayani ya tanpa harus dia kemudian memegang jabatan gerejawi, karena selain daripada faktor tidak menjadi batu sandungan bagi sesama Kristen, juga ada faktor kesaksian ya bagi yang tidak Kristen begitu. Nah ini perlu dipertimbangkan di dalam peraturan gerejawi. Gitu. Hari ini kan banyak orang itu juga menggaungkan gitu, gereja itu kumpulan orang berdosa gitu ya, bukan kaum elit. Nah ini juga perlu dipertajam, diberi nuansa ya. Ya gereja adalah kumpulan orang berdosa yang bertobat. Ya, gereja juga adalah kumpulan orang berdosa yang ingin menjadi serupa Kristus. Ya, gereja juga adalah kumpulan orang berdosa yang ingin memuliakan Tuhan Yesus. Ya, kalimat belakangnya ini tidak boleh diputus gitu ya. Kurang tepat kalau dikatakan gereja adalah kumpulan orang berdosa. Ya, sehingga gereja menerima saya sebagai orang berdosa tanpa harus membuat saya harus berubah. Tidak. Ya, sehingga salah satu tanda gereja, kalau tidak mau dikatakan tanda gereja sejati ya, tanda gereja yang sehat
adalah disiplin gereja. Ya, jadi kalau gereja adalah kumpulan orang berdosa titik, ya enggak perlu disiplin. Ya semakin banyak orang berdosa, semakin gereja itu namanya. Enggak loh ya. Jadi gereja adalah kumpulan orang berdosa yang perlu bertumbuh, ya perlu dimuridkan gitu ya, perlu belajar, jangan sampai mendukakan Tuhan, tidak menjadi kesaksian yang baik. Ya sehingga perlu disadari bahwa tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk tidak bisa diterima di dalam gereja. Tetapi juga tidak ada orang yang terlalu kurang berdosa untuk tidak perlu dimuridkan, ya dipertumbuhkan dalam gereja. Ya ini mesti seimbang nih antara kedua hal ini. Bagaimana kalau kasusnya Pak? Misalnya problem dalam rumah tangga, tapi masih melayani, tidak didisiplin, bahkan pelayanannya diterima begitu Pak? Iya, tentunya tergantung ya problemnya sejauh mana. Gitu ya. Tapi ya tentunya kalau sampai dia sudah KDRT lah gitu ya, bahkan dia sudah punya simpanan, ya ini seperti mengatakan gimana ya kalau sebuah sekolah itu yang jadi guru misalnya itu nggak lulus SD tapi kemudian dijadikan guru gitu ya. Ya harusnya jawabannya sudah sangat obvious gitu. Dan ini semoga tidak ada yang seperti ini. Kalau ada hal seperti ini ya saya betul-betul mendorong untuk yang bersangkutan menganggap ini sangat serius ya. Jangan bermain-main dengan gereja gitu. Ya kalau saya boleh mengungkapkan ya ini dengan bahasa saya sangat-sangat susah hati mengatakan ya. Kita mesti berhenti untuk jangan mempermalukan Tuhan di rumah sendiri loh. Gitu ya, kita mempermalukan Tuhan. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Alkitab mengenai orang Israel, gara-gara kamu justru nama Tuhan dipermalukan. Ya hindarilah, itu kenapa disiplin gereja sangat penting. Ya harap kalau misalnya ada di antara pendengar kita yang tahu hal seperti ini dan saudara mungkin hamba Tuhan atau penatua atau majelis gitu ya, please stop. Ya, jadi jangan mempermalukan Tuhan itu di rumahnya sendiri. Ya, kita harus bertanggung jawab di hadapannya gitu. Kadang-kadang begini Pak, bisa terjadi, misalnya kita pemimpin gitu Pak. Kita melihat ada anggota kita misalnya melayani dengan sangat baik gitu. Tapi kita juga tahu dia ada kasus yang perlu didisiplin. Kadang-kadang ada yang saya temukan itu didiamkan, toh pelayanannya baik gitu. Jadi saya pernah punya sih pengalaman seperti itu ya. Saya sedang melatih pengkhotbah awam. Gitu ya. Nah, ada salah seorang dari antara mereka ya katakanlah sedang ada problem bisnis, dia pinjam uang dan akhirnya dia tidak bisa mengembalikan. Gitu ya. Sehingga waktu itu saya juga merasa berat ya karena saya tahu anak orang ini baik, begitu ya, cinta Tuhan ya, dan sebelumnya juga dia sangat-sangat bersungguh-sungguh, tidak ada alasan mempertanyakan komitmennya dia lah. Ya kecintaannya akan Tuhan, cuman ya bagi saya tidak bisa loh, karena apalagi dia menyampaikan firman dia. Gitu ya, sehingga dengan sangat-sangat berat. Nah seperti ini ya, memang ini salah satu kewajiban ya dari hamba Tuhan, salah satu kewajiban dari penatua atau majelis, dan ini bukan pilihan ya. Ya kita harus panggil. Dengan berat hati ya saya memanggil dia gitu. Dan kalau kita panggil dia ya, justru di sana sebetulnya kalau mau dikatakan nothing tulus ya. Maksudnya ini justru kalau misalnya dia itu bersikeras, semakin kita tahu harusnya tidak, gitu ya. Tapi justru ya bersyukur pada waktu itu ketika saya panggil dia, ya dia bisa mengerti situasinya, ya sehingga dia tidak tersinggung. Sehingga apapun jawabannya dia ya, sebetulnya itu baik. Yang kita takutkan dia tersinggung, gitu ya, dia marah. Tapi justru kalau dia tersinggung, dia marah, itu membuat kita semakin yakin keputusannya harus dibuat. Ya, tapi kalau tidak, ya berarti kan yang kita takutkan tidak perlu ya. Maksudnya kita tidak perlu nanti dia tersinggung, pindah gereja atau bagaimana, begitu ya. Harus berani panggil. Dan kita mesti melihat ini adalah suatu kewajiban. Ya bagi yang kemudian mengatakan, ya itu kan kita kurang mengasihi. Ya saya cuma mau menanyakan satu hal aja. Harap orang yang mengatakan seperti itu konsisten. Karena kalau sampai anaknya dia ya diajar oleh guru yang tidak qualified dan dia protes, Tuhan akan nanya loh, di mana kasihmu? Kenapa kalau anakmu diajari oleh guru yang tidak beres, kamu kok tidak terima? Kenapa kalau anakku diajari oleh guru yang tidak beres, kok kamu membiarkan? Itu kasih atau tidak peduli? Hati-hati loh. Tuhan kita itu kalau menghakimi sederhana ya, tidak perlu CCTV dan seterusnya gitu ya. Konsisten. Ya, kamu merasa karena kasih mengizinkan anakku diajari oleh guru yang tidak baik, kenapa anakmu kok kamu sekolahkan dengan guru yang baik? Lu kan Tuhan berdaulat, saya kan juga berdaulat meskipun anakmu disekolahkan dengan guru yang nggak baik, emangnya saya kurang berdaulat? Udah bisa lari loh. Gitu ya, jadi ya itu tanggung jawab sih kalau kita dalam posisi kepemimpinan harus berani panggil. Gitu ya, harus berani ajak bicara. Ya pribadi dulu ya tentunya ya, jangan dibuka di depan umum dulu gitu.
Saat ini beberapa gereja mengundang komedian terkenal untuk berkhotbah. Ya, menurut saya ini penyesatan halus. Ya. Ya, ini keseriusan sih ya. Sehingga sekali lagi ya, ini dengan hati yang berat, saya harap ini tidak disalah mengerti atau bagaimana ya. Saya harap yang melakukan ini, bolehkah saya pakai kata langsung bertobat ya. Sekali lagi ya, jangan mempermalukan Tuhan kita di rumahnya sendiri. Ya, pengurus itu, penatua itu dalam Alkitab adalah penilik jemaat. Gitu ya. Penilik jemaat itu berarti kita tuh yang mesti menjaga jemaat. Ya, saudara punya anak gitu ya, anak saudara tidak suka makan sayur, hanya suka makan permen, saudara juga tidak kasih dia permen. Gitu ya, meskipun mungkin permen lebih murah, mungkin mie instan lebih murah gitu ya, tapi saudara tidak kasih anak saudara mie instan terus, padahal kan anak seneng, tidak membuat kantong kering gitu ya. Kenapa? Karena saudara mengasihi kan. Nah, kalau saudara ini anak Tuhan, saudara kasih makan itu komedian melalui firman-Nya. Saya betul-betul tidak tahu, saudara ini benar-benar harus membaca 1 Korintus ya. Hati-hati loh. Di 1 Korintus mengatakan bahwa kamu membangun dengan apa? Ya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Barang siapa membinasakan tubuh Kristus, Tuhan akan membinasakan dia. Jadi sehingga harap yang melakukan ini baik-baik mengoreksi diri. Dan saya juga bolehkah mengatakan sekali lagi ya, saudara tidak harus pindah ke GRII ya. Tapi kalau saudara sudah tahu misalnya gereja saudara yang diundang khotbah itu komedian, kenapa tetap tinggal di sana? Sekali lagi saya tidak sedang mendorong saudara pindah ke GRII, karena bukan hanya GRII yang tidak mengundang komedian, gitu ya. Ada banyak gereja lain yang lebih bertanggung jawab. Ya, kalau saudara berada dalam gereja ya, yang mengundang komedian supaya kemudian membawakan firman dan saudara masih di sana, ya harus juga bertanya, loh, saudara ke gereja itu mencari apa? Ya, mencari firman atau mencari hiburan? Mencari hiburan kenapa harus ke gereja? Banyak tempat yang lain kok. Ya, sehingga harap baik-baik juga bisa menjadi satu penyeimbang. Ya, karena kalau jemaatnya memang suka, apalagi yang datang lebih banyak, itu tanpa sadar berarti kita sedang mendorong Tuhan itu dipermalukan di gereja, meskipun kita cuma jemaat. Ya, harap ini bisa dipahami secara benar, direfleksikan juga secara benar. Bolehkah Pak Henry memperjelas sebetulnya apa tujuan orang itu bergereja? Ini sesuatu yang harus sudah sangat jelas ya. Apa tujuan kita bersekolah? Gitu ya, itu kan harusnya sama jelasnya dengan apa tujuan kita itu bergereja, sehingga sesuatu hal yang memang sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan ya. Kalau hari ini kita melihat ternyata hal sejelas itu sebetulnya bisa jadi kurang begitu jelas. Ya, sehingga harusnya kita kembali, harusnya kita sama-sama sudah tahu jawabannya apa ini gitu ya. Ya, karena kita mau mempermuliakan Tuhan bersama-sama, kita mau bertumbuh bersama-sama, kita mau diperlengkapi bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Ya, sehingga kita yang sudah diselamatkan ini, ya bagaimana kita boleh menyaksikan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Ya, bagaimana melalui kita bergereja, Tuhan dipermuliakan bukan hanya ketika kita di gereja, tapi juga di luar gereja. Ya, sehingga sangat ironis jikalau ketika kita ke gereja, Tuhan itu dipermalukan bukan cuma di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Ini berarti persis terbalik. Hati-hati ya, baik-baik baca surat 2 Petrus, baik-baik baca surat Yudas. Ya, karena dari dulu sampai sekarang ada orang-orang yang berusaha mencari keuntungan itu persis di dalam gereja. Dan kadang-kadang menghalalkan segala cara begitu ya untuk mendapatkan keuntungan itu gitu ya. Baik kita yang di dalam jajaran kepemimpinan maupun kita di dalam jemaat tidak bisa kemudian excuse begitu saja loh. Saya kan cuma jemaat, tidak bisa loh. Ya, karena setiap kita bertanggung jawab untuk mempermuliakan Tuhan. Apakah gereja harus menampung semua masyarakat dan bukan hanya anggotanya sendiri saat terjadi krisis? Jawaban singkatnya, ini boleh jawab singkat, iya sih. Di saat terjadi krisis gitu ya, misalnya semua bangunan di sekitar kita somehow rubuh, somehow gereja tidak rubuh gitu, mereka tidak mempunyai tempat untuk berteduh, iyalah, iya ya, harusnya kalau seperti itu jawabannya cukup singkat, padat gitu, dan saya harap jelas iya sih. Banyak gereja memperbolehkan anak-anak yang belum CD atau katekisasi ikut perjamuan kudus. Begini, jadi di satu sisi ya mengenai pelaksanaan sakramen, ada kriteria tentunya ya. Sakramen dilaksanakan secara benar, ada kriteria minimum. Jadi misalnya sederhananya baptisan harus ada air. Ya, kemudian itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dua itu harus sama, harus ada saksinya juga. Demikian juga perjamuan kudus, begitu ya, roti melambangkan apa, anggur melambangkan apa. Tapi memang dalam hal pelaksanaan sakramen ya, di luar hal-hal yang tadi saya mengatakan itu, atau mungkin juga ada beberapa tambahan yang lain begitu. Di luar itu sebetulnya diberi silakan bijaksana dari masing-masing gereja. Pertimbangannya saja yang perlu dipikirkan oleh gereja.
yang anak-anak itu diberikan izin untuk perjamuan kudus, yaitu sejauh mana mereka bisa mempertanggungjawabkan anak-anak itu bisa menguji diri. Ya, karena satu perbedaan penting antara perjamuan kudus dengan baptisan ya. Perjamuan kudus itu disyaratkan. Ya, disyaratkan ini. Hendaklah kamu menguji diri, baru sesudah itu kamu menerima perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus itu jelas. Sejauh mana ya anak-anak ini bisa menguji diri? Sejauh mana ya anak-anak ini bisa kemudian secara konsisten menguji diri? Sejauh mana? Ya, sejauh mana gereja itu bisa mempertanggungjawabkan akan hal itu? Ya, sehingga di satu sisi kita tidak akan kemudian mengatakan tentunya ya, oh gereja yang mengizinkan anak perjamuan kudus itu sesat gitu ya. Enggak. Cuma di sisi yang lain harap jangan sampai kemudian faktor keseriusan di dalam perjamuan kudus itu sampai dilupakan. Ya, karena Paulus juga mengatakan itu dampaknya serius. Gitu ya, serius ya, kita harus menguji diri sebelum kita itu menerima perjamuan kudus. Ya, sehingga karena di GRI kita melihat anak-anak bagaimanapun ya, begitu ya, dalam keterbatasan mereka, ya kita sulit untuk bisa mengharapkan mereka bisa menguji diri. Itu kenapa demi ketertiban gereja di GRI, dan saya juga tahu banyak gereja yang lain memang hanya untuk mereka yang sudah dibaptis dewasa atau sudah di CD, baik di GRI ataupun juga gereja-gereja yang mengajarkan kebenaran yang sejalan. Ya, demi ketertiban gereja dan demi kebaikan anak itu sebetulnya. Bolehkah jelaskan dampaknya itu seperti apa? Misalnya contohnya, misalnya orang yang tidak menguji diri lalu menerima perjamuan, ya baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Oke, baik. Saya bacakan aja ya dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11, 28 sampai 32. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, gitu ya. Jadi harusnya kalau dari sini jelas begitu ya. Konteks pada waktu itu ada yang lemah, ada yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Dan saudara hati-hati ya. Kalau hari ini aman kok, nggak ada yang meninggal begitu ya. Oh iya. Begini, sebenarnya juga kita pernah bahas di dalam bagian yang lain. Tuhan memang tidak selalu seterusnya menjatuhkan hukuman maksimal. Di dalam aspek ODN not yet, Tuhan tidak terus-menerus menjatuhkan hukuman maksimal, tapi ya jangan mencobai lah ya. Sehingga paling sedikit kita boleh percaya bahwa akan ada konsekuensinya. Ya, dan jangan kita berpikir, oh enggak kok, aman kok. Selama ini belum ada yang meninggal, berarti sama sekali enggak ada konsekuensi. Tidak. Ya, karena kitab jelas mengatakan menerima perjamuan kudus itu harus menguji diri terlebih dahulu. Ya, sehingga sekali lagi sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan. Kalau orang dewasa ya itu tanggung jawabnya dia. Sudah dikasih tahu, dia tetap tidak mau, dia tetap ambil, tanggung jawabnya dia. Tapi kalau anak-anak, seperti kita mengatakan jangan makan permen loh ya. Terus kita taruh permen di sini, dianya makan. Salahnya siapa? Loh, mama kan sudah mengatakan jangan makan. Tetap kita taruh di sini. Dia makan lagi, sakit lagi. Salahnya siapa? Dan bisa mengatakan, loh kan mama sudah bilang, ya kalau gigimu rusak ya jangan salahkan mama. Salah loh mamanya itu, gitu ya. Salah itu. Karena ketika anak kecil dia taruh permen di sini, meskipun dia sudah mengatakan, tidak boleh loh ya menguliai, harus ya memperhatikan kesehatan gigi. Seberapa jauh ya anak-anak itu bisa mencerna secara penuh begitu. Saya terpikir Pak tentang menguji diri Pak ya. Terpikir Calvin kan mengusulkan itu tiap minggu. Dan kita kan tiap berapa bulan sekali. Ya. Nah menurut Pak Henry, kalau berapa bulan sekali kan apakah kita berarti kan menguji dirinya itu berapa bulan sekali? Kalau setiap minggu usul Calvin berarti kan tiap minggu kita menguji diri. Idealnya setiap minggu, idealnya. Nah, kita harus mengakui ini juga kita mesti refleksi bagi setiap kita ya. Hari ini kalau setiap minggu, ya saya tidak yakin sih. Bahkan jemaat GRI bisa secara konsisten menguji diri setiap minggu. Karena kita mesti melihat perbedaan ya. Pada zaman Calvin itu antara orang Kristen dengan kehidupan bergereja itu begitu dekat. Calvin khotbah hampir setiap hari itu. Ya. Ya, orang ke gereja tidak hanya itu seminggu sekali. Hari ini gitu ya, coba suruh orang Kristen ke gereja itu di luar hari Minggu. Dalam hal ini malah kalau kita boleh mengatakan gereja Roma itu lebih baik dalam hal ini. Ya tidak hanya hari Minggu saja itu gereja itu ada. Bahkan kalau kita melihat gereja mula-mula ya setiap hari ya mereka bersekutu dalam pengajaran Rasul.
Kemudian hari ke-7 mereka perjamuan. Ya cukup lah itu untuk mempersiapkan diri. Lah kalau kita seminggu sekali gitu ya kita ke gereja. Ya di GRI setiap hari kita menayangkan streaming. Ya tapi kita kan tidak bisa mengecek. Sudah banyak jemaat yang ikut streaming pada Stephen Tong setiap malamnya gitu. Nah terus kalau seminggu sekali ke gereja, kemudian seminggu sekali menguji diri, itu tadi ya sejauh mana kita melihat bahwa jemaat kita itu bisa ya. Beda ya, waktu itu kita melihat ke gereja ada bersekutu juga sehingga antara orang Kristen dengan kehidupan gerejawi itu sangat dekat. Ya, sehingga situasinya berbeda ya, sehingga sekali lagi tidak ideal ya, tetapi kondisi yang ada itu akhirnya membuat kita memutuskan belum mungkin lah gitu ya untuk setiap minggu kita mengadakan perjamuan kudus seperti yang diharapkan oleh firman Tuhan gitu. Ada jemaat yang cerai karena KDRT, lalu menemukan pasangan hidupnya. Bolehkah gereja memberkati pernikahan? Oke, nah kalau saya boleh coba menjawab dengan pertanyaan dulu ya. Menurut Vikaris Kias ya, apa yang membuat, kenapa kok bercerai tidak boleh sih? Kalau kita jelas mengatakan ya, karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah permisi tanya, ketika seseorang itu bercerai karena beda dengan karena perselingkuhan, karena kalau perselingkuhan itu berarti pihak yang berselingkuh itu yang sudah mencabut sendiri, gitu ya. Sehingga pada waktu dia dinasihati dan dia terus tidak mau, sehingga akhirnya pihak yang dikhianati meminta bercerai, gitu ya. Maka di sana gereja bisa mengizinkan karena pihak yang berselingkuh itu sudah mencabut persatuan dan dia mesti bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi di luar aspek itu ya, tadi misalnya KDRT, ya apakah ketika kemudian mereka bercerai kemudian persatuannya itu lepas? Ya apakah Tuhan kemudian mengikuti? Karena kita sudah meng-effet accompli ya. Pokoknya saya mau cerai karena dia KDRT. Terus Tuhan, oke lah saya lepas deh persatuannya. Apakah begitu? Tidak loh. Ya, jadi ini kita perlu menyadari ya. Natur, kenapa kita tidak boleh bercerai? Karena secara natur Tuhan sudah menyatukan kita. Ya, sehingga perceraian atas alasan apapun kecuali karena yang pihak satu yang mencabut sendiri. Sehingga dia yang harus bertanggung jawab. Ya sebetulnya ini masih bersatu ini. Ya sih kalau kemudian kita nikah lagi gimana caranya gitu? Gimana caranya bisa ini bersatu terus bersatu dengan yang lain? Ya, bagaimana itu bisa seperti itu? Dan kalau di mata Tuhan tidak berkenan, gereja memberkati, pertimbangannya apa? Ya gereja kan adalah alat dalam tangan Tuhan ya. Kalau Tuhannya tidak berkenan kita memberkati emang ada dampaknya. Ada sih dampak tidak baik. Ya Tuhan akan tidak berkenan kepada gerejanya juga. Ya karena Tuhan masih mempersatukan. Dan Tuhan bukan Tuhan yang bisa di-effet kompli. Saya sudah bercerai kok. Ya mau nggak mau kamu memisahkan. Karena saya kan sudah bercerai. Loh enggak loh. Nah satu-satunya kemungkinan yang saya lihat ya dalam hal ini. Kecuali pasangan yang dia ceraikan atau yang bercerai itu sudah meninggal. Ya, jadi satu pasangan bercerai untuk alasan apapun begitu ya. Pasangan yang satu itu sudah meninggal. Ya berarti dalam pengertian itu kita melihat bahwa ya berarti sudah dong. Kalau sudah meninggal kan memang sampai kematian memisahkan. Ya sampai kematian memisahkan. Nah dalam pengertian itu ya tentunya bisa ya. Dengan konseling yang cukup. Yang masih perlu diperdebatkan adalah kalau pasangan yang bercerai itu pasangannya sudah menikah dulu. Nah ini lebih abu-abu nih. Gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan lebih perlu. Tidak in a sense tidak seaman yang tadi kalau mau dikatakan kita pakai bahasa aman ya. Begitu ya. Tetapi juga masih bisa dikaji lebih lanjut. Gitu. Nah sekali lagi ya kenapa kita wah kok rumit sekali sih Pak. Ya karena kita perlu melihat pernikahan itu serius. Ya sama tadi kenapa kok khotbah juga nggak boleh komedian ya karena khotbah itu serius, pernikahan itu serius, segala hal yang serius nggak bisa kemudian sekedar nggak apa-apa kok begitu ya, beda-beda sedikit lah pokoknya kan bercerai satu karena berselingkuh, satu karena KDRT, satu karena nggak cocok kan sama-sama bercerai, nggak sederhana itu ya karena pernikahan itu serius. Pada waktu kita menikah kita mengundang Tuhan ya, pada waktu kita menikah di hadapan Tuhan sehingga jangan memperlakukan itu sebagai hal yang sepertinya simple. Udah nggak cocok kok ngapain dipaksain. Nah kalau gitu kenapa menikah? Kenapa mengundang Tuhan? Kenapa meminta berkat Tuhan di awal? Gitu ya. Jadi perlu sungguh-sungguh mencermati dalam hal ini. Apakah persembahan perpuluhan itu wajib? Banyak yang bilang tidak berlaku lagi. Nah sama ya, saya jawab dengan pertanyaan gitu ya. Kalau mengatakan yang tidak wajib, saya ingin tahu juga sih gimana menjawab Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain
jangan diabaikan. Ya, sehingga bolehkah dijawab? Begitu ya. Kira-kira mereka akan menjawab seperti apa? Ya, plus yang kedua ya, ini juga untuk setiap pendengar kita yang belum berikan perpuluhan. Saudara, kenapa sih kok seenggan itu memberikan untuk Tuhan? Gitu ya, karena benar-benar merasa selama ini kerja juga kerja sendiri kah? Hidup juga hidup sendiri kah? Ya, sehingga ini uang saya kerja saya karena saya bisa hidup, karena saya bisa sehat, karena saya bisa bekerja. Ngapain Tuhan kok minta-minta? Tolong pikirkan baik-baik loh. Ya, kenapa saudara kok berhitung itu dengan Tuhan? Ya, apakah memang selama ini saudara merasa bahwa Tuhan itu nggak ngapa-ngapain? Ya, sehingga baru nanti ketika hampir bangkrut Tuhan bantu, oh baru boleh nih kalau perpuluhan nih. Tolong bisa juga dipikirkan baik-baik kalau ada Anda di antara pendengar kita itu yang juga termasuk yang keberatan ya memberikan perpuluhan. Ya, apa alasannya? Kalau boleh juga dituliskan tuh, gitu ya, di dalam kolom komen ya. Kira-kira kalau ada yang merasa keberatan untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Kalau jawabannya itu kan di PL, di PP tidak ada. Tadi Matius mestinya PP, bukan termasuk yang PL. Mengenai memberi sumbangan pada rumah ibadah yang tidak seiman dengan kita. Apakah boleh memberi dengan alasan menjalin hubungan sesama umat beragama atau harus menolak baik-baik? Apa dasar Alkitab? Ya, ini juga sudah sempat kita bahas panjang lebar ya. Waktu itu kan Gary dipertanyakan kok membantu pembangunan gereja Katolik, ya harusnya jawabannya jelas ya. Ya boleh, gitu ya, sangat boleh. Dengan dua hal. Yang pertama, ini nggak bisa dihitung perpuluhan, gitu ya. Karena perpuluhan adalah untuk rumah Tuhan. Gitu ya, tapi kalau saudara mau memberikan sumbangan di luar perpuluhan ya oke-oke saja, gitu ya. Yang kedua, asal jangan bidat. Ya, kalau bidat tidak, dasarnya jelas gitu ya. Kalau boleh kita buka sekali lagi, ya itu dari 2 Yohanes ya ayatnya yang ke-10 hingga 11. Ya, dikatakan jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, maksudnya ini ajaran mengenai Kristus yang benar ya, ini anti Kristus begitu ya. Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat, apalagi membantu untuk mendirikan rumah ibadahnya. Gitu ya. Tapi sekali lagi ini konteksnya adalah untuk mereka yang kita kategorikan sebagai bidat, yang menyebarkan antikristus. Ya, tapi kalau tadi kan yaitu agama lain, bukan bidat ya, agama lain gitu ya. Ya, saya rasa itu sesuatu hal yang bisa dilakukan begitu. Dalam Alkitab dilarang membuat patung dan menyembahnya. Bagaimana dengan patung kerub di tabut perjanjian? Karena secara tidak langsung disembah juga. Ya, jadi yang tidak boleh itu membuat patung serupa Allah. Gitu ya. Sementara orang Israel kan tentunya jelas ini kerub, beda dengan Yehova. Ya, dan yang kedua, sejauh yang bisa kita katakan ya, orang Israel tidak menyembah bait suci, tidak menyembah tabernakel, tidak menyembah termasuk juga itu kemah pertemuan atau tabutnya, tidak ya. Mereka menyembah Yehova. Ya, mereka memberikan korban melalui iman ya. Mereka tidak berdoa kepada para kerub, juga tidak memberikan sesajen kepada kerubnya, tidak. Gitu ya, itu perintah daripada Yehova itu secara langsung sehingga tidak bisa disamakan gitu. Kalau anak lembu emas itu diidentifikasikan sebagai Yahweh ya? Ya, sehingga itu masalahnya. Jadi pada waktu anak lembu emas, sebetulnya mereka tidak sedang mau menyembah berhala Mesir, ya, tapi mereka mau menggambarkan Yehova dalam bentuk lembu emas dan mereka sembah itu. Iya. Itu serius. Tapi kalau kerub jelas tidak, gitu ya. Tidak, orang Israel manapun juga mereka tidak akan mengatakan mereka menyembah kerub itu. Gitu ya, tidak. Jadi itu sebagai lambang ada penyertaan Tuhan gitu ya yang melindungi tabut itu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk respon-responnya. Kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab. Tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.